Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muslim tasliman katsiran wa ba'd. Kita lanjutkan anak sekalian. Nah, jadi tidak pakai LCD tidak apa-apa ya. Nah, jadi kalau mungkin kemarin tidak pakai LCD itu ngantuk, sekarang dibalik, kalau pakai LCD justru ngantuk. Ya. Jadi walaupun tidak ada tayangan di sini tidak apa-apa. Nah, kita mencoba untuk meniru mental para orang-orang soleh zaman dulu. Jadi tidak selalu harus ada kelengkapan fasilitas dalam kita belajar. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang aktivitas setelah bangun tidur. Kemarin kita mengawali pembahasan tentang sholat malam. Ini bagi sebagian besar para santri adalah merupakan pengulangan materi ini. Ya bagi yang sudah bisa istiqomah sholat malam, maka ini adalah sebagai penguat, ya, sebagai penguat motivasi, sekaligus menghafalkan dalilnya. Ya, bagi yang belum, ya semoga ini menggugah yang belum melaksanakan qiyamul lail atau belum terbiasa, maka semoga segera membiasakan, ya, karena ini satu amalan yang sangat besar manfaatnya, dan sangat penting, sangat penting. Baik. Qiyamul lail itu atau sholat malam itu merupakan amalan yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah setelah turunnya ayat tentang Iqra, setelah wahyu pertama. Jadi ketika itu ya belum ada amalan. Amalan yang ada adalah kebiasaan-kebiasaan sebelum turunnya Islam yang konon merupakan warisan daripada yang disebut oleh para ahli sejarah sebagai agama Ibrahimiyah. Jadi kalau ditanya apakah Nabi sudah bersujud sebelum menjadi Nabi, sudah, karena haji sudah, tradisi haji kan sudah. Tapi sholat sebagaimana yang kita lakukan 5 waktu dan sebagainya itu belum ketika itu. Justru sholat 5 waktu itu perintahnya menjelang Nabi hijrah, yaitu pada waktu yang disebut sebagai Amul Huzni, yang ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Itulah saat diberitakannya hijrah, bukan sholat 5 waktu. Jadi justru amalan pertama kali yang Allah perintahkan setelah turunnya surat wahyu pertama adalah berita tentang sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya, nisfahu awinkus minhul qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan ketika pertama kali disyariatkan itu
sholatnya itu panjang, ya, panjang. Dikatakan apa? Setengah malam, ya setengah malam, atau bahkan lebih daripada itu, lebih dari setengah malam. Sehingga ada yang mengatakan sholatnya itu nyaris semalam suntuk. Baru kemudian diringankan, ya, diringankan pelaksanaan sholat malam itu, ya, dengan turunnya surat Al-Muzammil yang terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal laili wa nisfahu wa thulutsah, dan seterusnya itu. Ya, jadi itu di antara runutan peristiwa terkait dengan syariat salat malam. Nah, sekarang kita kembali kepada pembahasan salat malam, betapa pentingnya dia, bahkan dia mendahului syariat salat 5 waktu. Tapi bukan berarti kemudian salat malam itu lebih penting daripada salat 5 waktu, bukan. Tapi kedudukannya sebagai ibadah, bahkan nanti ibadah sunnah bagi kita, dan menjadi tetap sebagai ibadah wajib bagi Nabi SAW menurut bagian para ulama. Jadi salat malam itu adalah merupakan ibadah wajib bagi Nabi, ibadah wajib tambahan, sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, dan di antara sebagian malam itu maka lakukanlah salat tahajud sebagai nafilah. Nafilah di sini ada yang mengartikan sebagai ibadah sunnah, tapi yang lain memaknainya, menafsirkan sebagai ibadah wajib tambahan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kemudian Nabi itu kalau tidak bisa atau tidak sempat sholat malam karena satu hal, misalnya ketiduran, ya, ataupun yang lain yang sehingga tidak memungkinkan sholat malam, maka beliau mengqadha sholat itu di siang hari sebanyak 12 rakaat. Karena hanya sholat yang berstatus wajib, yang wajib diqadha itu ibadah yang berstatus wajib, itulah yang wajib diqadha. Ya. Maka di sini penting untuk kita pahami hal ini bagi Nabi SAW dan bagi kita. Sedangkan bagi kita sebagai seorang muslim, maka sebagai umat Nabi, salat malam merupakan merupakan ibadah sunnah jadi salat sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bagaimana? Ya, diupayakan dengan semaksimal mungkin kita tidak meninggalkannya. Kita menekuninya. Menekuninya. Itu salat malam, ya, yang menjadi nanti sebagai ciri khas daripada orang-orang soleh. Nah, jadi kemarin kita sudah baca ini ayat-ayat ini, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, dan seterusnya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, juga sudah. Ya, sudah kita bahas kemarin. Juga kemudian, ya, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkar ulul albab. Ini juga sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat malam itu. Kalau tadi disebutkan di dalam ayat-ayat itu bahwa salat malam itu ciri orang-orang soleh. Ciri orang-orang soleh. Jadi ada orang-orang itu yang memang kata Nabi, bukan kata Al-Quran, ya, sejak zaman dulu, bahkan sejak sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi terdahulu itu memiliki kebiasaan untuk melakukan salat malam, qiyamul lail itu.
Makanya di dalam ini ya, kita baca dulu hadis yang setelahnya ini, karena di sini ada kata-kata Nabi di sini, sabda beliau menyebutkan an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi wa munhatun anil ithmi wa takfirun lisayyi'at wa madratatun lidda'i anil jasad. Jadi dari Bilal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian menunaikan qiyamul lail, menunaikan salat malam. Mengapa? Fa innahu da'bus solihin, karena itu merupakan kebiasaan orang soleh. Satu, itu fa innahu da'bus solihina qablakum, dia merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Yang kedua, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, qiyamul lail itu merupakan qurbatun, pendekatan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ithmi, pencegah dari dosa. Wa takfirun lisayyiati, penghapus keburukan. Wa madratatun lidda'i anil jasad, dan merupakan pengusir penyakit dari tubuh. Pengusir penyakit dari tubuh. Tentang kebiasaan orang-orang soleh, kan ayatnya sudah kita baca, ya toh? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Itu siapa? Ahli kitab. Jadi tidak sama ahli kitab tidak semuanya sama. Di antara mereka ada kelompok manusia, kelompok umat nabi-nabi itu yang menunaikan atau membaca ayat-ayat sebagai amalan untuk apa? Untuk salat malam, untuk qiyamul lail. Ini menunjukkan betapa pentingnya qiyamul lail itu. Ya, dengan kata lain, agar kita tidak banyak menghabiskan waktu malam itu dengan apa? Dengan tidur. Mengapa? Karena tidur itu sekalipun mubah. Jadi kan tidur itu kalau secukupnya mubah. Ya. Karena merupakan karunia dari Allah. Ada waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebagai istirahat. Lalu waja'alna laila libasa. Kami jadikan malamnya sebagai pakaian. Tetapi tetap jangan sampai kemudian sepanjang malam atau sebagian besar dari malam itu dihabiskan dengan hal-hal yang melelahkan, termasuk tidur. Meskipun tidur itu mending dibandingkan dengan ngerumpi. Ya. Jadi apa? Tidur lebih mending dengan ngerumpi yang tidak jelas. Kayak apa ngerumpi tidak jelas itu? Ngerumpi tanpa ngomong, kan tidak jelas ya. Berarti itu kan bukan ngerumpi namanya. Ngerumpi itu pasti ngobrol. Ya, ngobrol ke sana kemari tanpa arah tujuan. Nah, dan tanpa manfaat yang bisa didapatkan. Sehingga apa? Dikatakan bahwasanya ciri orang mutakin itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya ta? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidak banyak tidur, tidak banyak menghabiskan malam dengan apa? Dengan tidur. Sehingga punggungnya itu jauh dari apa? Jauh dari tempat tidur. Sekali lagi, sebagian malamnya. Ya, tidak banyak digunakan untuk apa? Untuk tapi bagaimana Ustadz kalau ternyata tidak tidur itu potensi dosa? Berarti kalau gitu banyak tidur saja. Ya berpikirnya jangan begitu membandingkannya.
Kalau memang mau melek, jangan apa? Jangan banyak dosa. Kalau mau tidur bagaimana? Ya tidur saja secukupnya. Untuk apa? Untuk menghimpun tenaga dalam rangka ibadah. Ya begitu niatnya seharusnya. Sebagaimana kita bahas kemarin. Nah, tapi yang penting coba, bahwasanya kata Nabi, Qiyamul Lail itu adalah da'bus solihin, ciri orang soleh. Tombo ati iku limosa warnane. Terus apa yang pertama? Maca Quran angen-angen sak maknane. Terus nomor 2, salat wengi lakonono. Lah gitu ya. Nah, tombo berarti apa? Berarti salat malam itu adalah apa? Adalah obat bagi hati, dan ada di situ. Ada di situ. Kebiasaan orang soleh. Kemudian berikutnya yang jelas ini ya, qurbatun ilallahi, pendekatan kepada Allah. Bagaimana kalau orang dekat kepada Allah? Ya, bagaimana kalau orang dekat kepada Allah? Orang dekat kepada Allah itu merasa aman, merasa tenang. Itu cirinya. Jadi apa? Jadi orang yang dekat kepada Allah merasa hatinya tenang. Berarti logikanya bagaimana? Kalau kita ini mudah gelisah, mudah takut, mudah khawatir, maka itu tanda apa? Tanda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita mudah takut, mudah cemas, kiriman telat, cemas, paket telat, takut. Nah, berarti kurang dekat dengan Allah. Iya, momen dekatnya ke paketnya, makanya kan gitu ya. Kalau paket datang bagaimana? Tenang. Berarti kurbatun lil paket. Nah, kurbatun ila paket. Jadi tenangnya itu kalau begitu. Dan orang itu kalau dekat kepada apa? Dekat dengan selain Allah itu bagaimana? Dapatnya belum tentu menyenangkan, kalaupun dapat ya sebentar saja rasa senangnya. Sebaliknya sangat takut kehilangan. Artinya kalau kehilangan itu pasti akan kecewa. Sementara yang selain Allah itu pasti begitu. Bisa dipahami? Yang selain Allah itu pasti lenyap. Buktinya apa? Santri si fulanah ke kantor ambil paket. Seingat saya seminggu kemarin udah kiriman, kok sekarang kiriman lagi, kan itu ya? Berarti habisnya itu menggelisahkan, sehingga perlu kiriman lagi. Sehingga seberapa orang yang gelisah, santrinya gelisah, orang tuanya pun juga sama. Aduh, ini bagaimana kalau paketnya telat, macam-macam. Lalu pondok mengumumkan minggu ini tidak boleh ada pengiriman paket. Wah, sudah kecewa semuanya. Santrinya kecewa, orang tua juga kecewa. Mengapa? Karena mikir orang tuanya. Jadi serba khawatir. Tapi bagaimana kalau dengan Allah? Ya, Allah kan tidak pernah tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Allah akan selalu ada. Ya, jadi kalau dekatnya dengan Allah tenang. Allah selalu ada kok. Apa kemarin Allah itu apa? Sedia setiap saat dan setia setiap saat ya Allah. Ya. Itu enaknya kalau dekat dengan Allah. Jadi makanya di antara kurbah, di antara pendekatan kepada Allah dengan qiyamul. Jadi kalau kemudian kita itu gampang sekali gelisah, ya, gampang sekali apa? Gampang sekali tertekan dan lain-lain. Maka apa? Maka dicek kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang berikutnya, waman hatun anil ismi. Ya, jadi karena dekatnya kepada Allah itu, hamba itu jadi banyak istighfar ketika sepertiga malam, banyak berdoa, banyak minta ampun, akhirnya dia satu menghapus dosa sebelumnya, gitu? Menghapus dosa sebelumnya. Dan kalau dosa sebelumnya sudah terhapus, maka akan mudah untuk beramal baik berikutnya. Dan kalau kemudian orang itu semakin banyak amal baik berikutnya, maka potensi dosanya menjadi berkurang. Bisa dipahami tidak? Saya ulang lagi.
Kalau dosa sebelumnya terhapus, kemudian berikutnya berarti ruang untuk berbuat taat itu banyak. Ruang, kesempatan, waktu berbuat taat itu lebih banyak. Dan maka ketika itu bagaimana? Peluang berbuat dosa menjadi semakin mengecil. Katakanlah botol air kemasan itu, ya toh? Air kemasan itu, kalau setengahnya itu berisi tinta, saya campur dengan air bening, maka bagaimana ketika itu? Ya sudah berkurang, keruhnya sudah berkurang, tapi tetap keruh toh. Coba kalau kemudian ternyata yang setengah tadi semakin berkurang, dari setengah berkurang setengahnya berarti menjadi seperempat. Kalau dimasuki air bening lagi bagaimana? Maka airnya semakin jernih. Kalau kemudian ternyata tinta itu semakin berkurang menjadi 1/10 dari botol itu, maka semakin berkurang lagi. Apalagi kalau habis. Artinya keruh itu akan apa? Akan tergantikan oleh yang bening, manakala yang keruh berkurang. Kalau misalnya dosa itu adalah kekeruhan, dosa itu adalah kekeruhan, maka ketika keruh itu berkurang dari hati, sehingga peluang yang bukan dosa, pahala dan lain-lain itu semakin besar. Paham? Nah itu ya. Jadi begitu. Jadi bagaimana cara kita mencegah dosa? Di antaranya beramal yang baik, berikutnya banyak minta ampun kepada Allah, maka ruang kita untuk beramal baik, berpahala itu semakin besar. Karena dosa di hati itu terus berkurang, maka tempatnya itu akan digantikan oleh amal-amalan baik. Jadi menjadi pencegah dosa. Kemudian berikutnya wa takfirun anis sayyi'at. Penghapus keburukan. Karakter-karakter buruk. Itu menjadi terhapus dengan apa? Dengan sholat malam itu. Karena apa? Karena biasanya orang itu kalau sholat malam, nah sekarang sebelum ke sana, kelebihan sholat malam itu apa? Nanti kalau saya bandingkan dengan sebuah amalan, jangan dikira amalan itu menjadi tidak baik ya. Sekarang gini, apa kelebihan sholat malam dibanding sedekah? Apa kelebihan sholat malam dibanding sedekah? Sedekah itu satu, ya, mudah dilihat orang. Itu menggoda kita untuk ujub. Apa itu ujub? Ini bukan ujub bahasa Malang ya. Jadi ujub. Mudah untuk apa? Mudah bangga diri. Itu mengapa? Karena memang minimal bangga kepada orang yang kita sedekahi. Ya toh? Itu. Kedua, potensi mengungkit-ungkit. Apa? Potensi mengungkit-ungkit. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah tidak ujub. Kita juga sudah tidak, apalagi tadi, tidak mengungkit. Tapi orang yang kita sedekahi menjadi merasa rendah di hadapan kita. Kita menjadi rendah, menjadi ini. Nah, dan seterusnya, berbagai macam peluang daripada hal-hal yang bisa merusak sedekah itu tadi. Nah, bedanya dengan sholat malam itu apa? Sholat malam tidak punya peluang itu. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah memang niatnya malam itu bangun sendiri, sholat sendiri, maka ya sudah, dia bangun. Makanya jangan begini ya, sholat malam terus siapa namanya? Bangun, kita bangun. Enggak, aku jadi temannya enggak bangun-bangun, ngulet kanan kiri. Nah, akhirnya merem lagi. Kok enggak bangun-bangun, akhirnya
sudah kalau gitu aku juga tidur lagi. Kan jangan begitu. Temannya dibangunkan tidak bangun, akhirnya dia ikut tidur juga lagi, tidak jadi sholat malam. Itu namanya apa? Namanya amalannya digantungkan kepada orang lain. Jadi kita prinsip beramal itu jangan beramal itu digantungkan kepada pihak lain. Ya, paham? Jadi apa? Jadi amal itu jangan apa? Jangan digantungkan kepada pihak lain. Mau ngaji kalau ada temannya, gitu? Mau tanya ke ustaz itu kalau ada temannya. Kalau enggak ada temannya bagaimana? Ya aku enggak berani, aku enggak tanya-tanya. Ya. Itu namanya beramal yang digantungkan kepada orang lain. Jangan mau. Mengapa? Wah, ini mau dekat kepada Allah kok terlalu banyak syarat. Mau dekat kepada Allah itu misalnya saya mau ibadah. Saya mau belajar malam. Terus belajar malam itu agar tidak ngantuk perlu apa? Coba belajar malam supaya tidak ngantuk perlu apa? Perlu apa? Perlu kopi misalnya. Tapi saya tuh tidak mau buat sendiri. Itu tidak mau buat sendiri. Misalnya harus anak saya yang buat atau harus istri yang buat misalnya. Jadi kalau tidak buat, iya tidak jadi belajar malam. Itu namanya belajar rumit karena apa? Karena digantungkan kepada pihak lain. Padahal kalau misalnya saya tuh minta dibawakan minuman oleh anak saya, ya mungkin anak saya sedang sibuk apa, saya panggil sekali tidak datang, 2 kali tidak datang, ya karena sibuk sampai sekian kali ternyata memang tidak datang. Terus kemudian istri misalnya itu ya tidak datang juga, mengapa? Ya Pak, karena mungkin punya kesibukan atau mungkin karena istirahat. Jadi mau ibadah itu tidak jadi, tidak mulai karena nunggu bantuan orang itu ribet. Mau sholat malam nunggu teman bangun, mau wudu nunggu berdua juga, sudah ribet, akhirnya tidak sholat malam. Jadi ibadah kepada Allah jangan digantungkan kepada pihak lain, kepada diri sendiri. Itu prinsip dalam kita mau kepada Allah banyak syarat, kepada Allah jangan banyak syarat. Ya, jadi begitu. Makanya misalnya mau belajar nanti kan setelah gelombang 5 kan belajar kan di belakang. Mau belajar, ayo berangkat belajar ayo. Temannya entah masih di kamar mandi ditunggu, enggak keluar. Ini sakit perut tadi makan sambal banyak, enggak keluar. Akhirnya apa? Akhirnya seharusnya jam 8 saya mulai, jam baru muncul 8:30. Itu pun baru muncul dari kamar mandi. Belum pakai bajunya, akhirnya sampai di belakang sudah jam 9. Baru duduk jam 9 diumumkan jam 9 santri kembali ke pondok, sudah tidak jadi belajar sudah. Jadi mau berbuat baik jangan terlalu banyak digantungkan kepada orang lain. Jangan sudah, kalau memang niatnya ibadah kepada Allah, gantungin saja kepada Allah, sudah selesai. Dimulai ibadah itu. Dimulai kita berbuat taat itu. Karena kadang-kadang menggantungkan kepada orang lain itu juga merupakan semacam godaan setan. Bukan teman kita itu setan, bukan loh, jangan salah paham. Tapi kita sendiri yang salah. Karena apa? Kenapa ibadahnya kok terlalu ribet digantungkan kepada orang lain, tidak digantungkan langsung kepada Allah. Nah, jadi tadi apa? Penghapus keburukan. Lalu wa madratatun lidda'i al-jasad, pengusir penyakit dari tubuh. Kalau ingin terapi, maka coba diniatkan dengan sholat malam. Nah, sekarang misalnya kenapa? Kena penyakit asma. Yang kena penyakit asma jangan tersinggung ya. Misalnya kena penyakit asma, Ustaz saya itu kalau bangun malam dingin, itu saya itu langsung batuk, bukan batuk, sesak, sesak dada itu sesak. Nah sekarang begini,
diubah kerangka berpikirnya. Penyakit itu dari Allah, betul? Musibah yang menurunkan musibah itu adalah Allah, dan yang kuasa menghilangkan juga Allah. Malam ini saya mau menghadap kepada Allah, misalnya saya menghadap kepada Allah, maka sudah bismillah dilakukan ibadah itu untuk menghadap kepada Allah. Tetapi mungkin hari itu memang tetap sesak. Jadi sholat malam hari itu tetap sesak. Sudah, yang penting sudah dimulai sholat malamnya. Witir walaupun hanya serokaat. Witir walaupun hanya satu rokaat. Setelah satu rokaat bangun, bangun satu rokaat ya. Baru setelah itu tidur lagi, enggak apa-apa. Terus kemudian besok diazamkan lagi, diniatkan lagi. Penyakit itu dari Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Saya sekarang ingin beribadah kepada Allah, dilakukan lagi. Nanti kalau bertambah rokaatnya, bertambah rokaatnya dari 2 jadi 3, tapi tetap sesak juga. Bagaimana? Sekarang ada pengurangan enggak? Ada pengurangan penyakit enggak? Ada. Buktinya yang mulanya 1 sekarang bisa jadi 3, berarti kan berkurang sudah penyakitnya. Artinya kita tuh kuat melakukan yang mulanya cuma 1 kuatnya, berikutnya 3 itu seminggu, 2 minggu, sebulan 3, terus lama-lama bertambah lagi, ditambah 2 lagi jadi 5, 2 lagi. Wah, akhirnya setahun bisa 11 rakaat sudah. Ternyata 11 rakaat tapi masih sholat dengan sesak juga. Nah, sekarang pertanyaannya, sembuh apa tidak? Berkurang. Buktinya apa? Buktinya walaupun dengan mengkis-mengkis masih bisa sudah bisa sholat 11 rakaat. Terus diistiqomai sambil munajat kepada Allah, insya Allah lama-lama sembuh. Insya Allah lama-lama sembuh, asal ya yakin. Jangan kemudian setelah 11 rakaat, ya Allah kok belum sembuh, jangan begitu. Jadi nanti kalau sudah 11 rakaat, jangan kemudian nagih kepada Allah, ya Allah kok belum sembuh. Seharusnya bagaimana ketika sudah 11 rakaat itu? Alhamdulillah ya Allah, meskipun masih dalam keadaan sesak, saya sudah bisa 11 rakaat. Loh, begitu. Wah, jangan-jangan nanti malah begini, ya. Setelah lama kok enak ya. Jadi walaupun 11 rakaat dengan sesak itu juga tetap enak. Ya Allah, enggak apa-apa, yang penting saya itu bisa 11 rakaat walaupun sesaknya enggak hilang. Loh, misalnya nah lama bisa begitu. Ada orang tuh pengen sembuh, akhirnya ibadah. Setelah ibadah bisa dia seperti apa yang dia inginkan, penyakitnya belum sembuh, tapi perasaannya tenang karena dia itu bisa bermunajat kepada Allah. Akhirnya sudah, ya Allah enggak apa-apa ya Allah. Ya, jadi soal penyakitnya terserah kepada engkau sudah. Yang penting saya sekarang sudah bisa ibadah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Mengapa? Dia tidak lagi mikir penyakitnya, yang dia pikirkan adalah kedekatannya dengan apa? Dengan Allah. Tapi juga insya Allah bisa jadi disembuhkan oleh Allah dengan apa? Dengan dihilangkan penyakitnya itu. Jadi madrutatun alin, bukan apa tadi? Madrutatun lidai anil jasad, jadi mengusir penyakit dari tubuh. Nah, ini sekarang yang lain terkait dengan sholat malam ini, ya toh? Terkait dengan sholat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hinna yabqa thuluthul lail thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Jadi kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia setiap
sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka kata Allah, lalu Allah berfirman, man yada'uni fa'astajibalah. Yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Yang minta kepadaku pasti akan aku beri. Wa man yastaghfiruni ya fa'aghfirolah. Barang siapa minta ampun kepadaku pasti akan aku beri ampunan. Ya toh? Jadi ini janji Allah. Jadi pertama bahwasanya turunnya Allah saja itu sudah merupakan keistimewaan. Merupakan keistimewaan luar biasa. Jadi Allah turun ke langit dunia itu merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan itu setiap malam terjadi. Maka betapa bahagianya kalau kita menjadi salah seorang di antara penyambut yang secara rutin menyambut Allah di sepertiga malam itu. Itu istimewa sekali. Istimewa sekali menjadi hamba yang bisa secara rutin menyambut turunnya Allah itu di sepertiga malam terakhir itu. Nah, bagaimana cara menyambut itu? Bagaimana cara menyambutnya? Ya dengan apa? Dengan ibadah. Ya, menyambutnya dengan apa? Dengan ibadah. Maka jangan sampai di sepertiga malam itu kita berbuat maksiat. Itu betul-betul apa? Betul-betul tidak memuliakan Allah. Ya. Kita saja kalau pas yang kakaknya sudah menikah siapa? Dia punya kakak terus sudah menikah? Kakaknya loh ya, bukan kalian. Ya. Siapa yang punya kakak sudah menikah? Nah, itu kan. Siapa? Bagaimana kalau ketika menyambut tamu bagaimana? Kan tidak boleh ada yang salah toh? Betul apa enggak? Tidak boleh ada yang salah. Cara menyapa, jadi cara bicaranya seperti apa, tempatnya di mana. Ya, waduh, pokoknya tamu tuh diberi karpet merah lah sudah di mana di gedung itu kan gitu. Kan tidak boleh salah itu. Ya, tidak boleh salah sikap, tidak boleh salah ngasih souvenir, gitu kan kebalik. Kamu ngasih souvenir yang dikasih pulpennya. Kebalik-balik, karena saking paniknya kan gitu kebalik-balik. Jadi coba luar biasa kan persiapannya berhari-hari. Ya, berhari-hari persiapannya untuk apa? Untuk acara itu berhari-hari. Ya. Itu dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan. Menghindari ketidakpantasan ketika menyambut tamu, manusia itu gitu ya. Tamunya kan manusia-manusia itu. Nah, ini menyambut apa? Menyambut turunnya pencipta alam semesta yang memberikan hidup kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian tidak ribet-ribet, ya toh? Kan tidak perlu persiapan macam-macam. Ngomong kita tuh mau menyambut Allah cuma dengan cuci muka aja udah cukup. Kalau kalian jadi penyambut tamu cukup tidak cuci muka? Hah? Cukup tidak? Tidak cukup, masih butuh bedak segala macam. Sholat butuh bedak apa enggak? Tidak butuh bedak. Allah juga tidak butuh bedak masalahnya. Ya. Tapi kalau tamu butuh, ini tamu nyambut tamu kok mukanya berminyak begitu, sudah jadi masalah sudah. Ya. Tapi kalau menyambut Allah kan tidak seperti itu. Ya, sederhana. Menyambut Allah sederhana. Yang penting apa? Yang penting hatinya. Jadi hamba itu kalau sudah terbiasa menyambut Allah, terbiasa mengagungkan Allah, maka apa? Maka dirinya akan mulia. Nah, ketika dirinya mulia itu walaupun dia itu sederhana, dia pasti akan mulia di hadapan manusia. Ya kan gitu ya.
Jadi hamba itu kalau biasa menyambut Allah, maka Allah yang mengagungkan dirinya. Jadi meskipun dia itu kemudian penampilannya sederhana, maka dia tetap mulia di hadapan manusia. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau sholat malam itu kan bermunajat, menangis. Umar bin Khattab itu minta ampun kepada Allah. Maka seorang khalifah, seorang pemimpin negara yang sangat luas ketika itu datang ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis yang waktu itu dikuasai oleh orang Nasrani, itu datang dengan baju tambalan. Coba kalian resepsi dengan baju tambalan gimana kira-kira? Maaf Mbak, kita tidak memberikan sumbangan hari ini. Kan? Kalau Umar kan tidak. Jadi datang ke Palestina itu dengan apa? Dengan baju tambalan. Dan itu ternyata uskup yang di situ ketika itu, ya, uskup yang itu ketika datang waktu itu sebelum datang Umar itu datang Ubaidah bin Jarrah dengan pakaian gubernur ketika itu. Beliau itu gubernur Sam. Kita itu siapa pemimpin kalian? Ini. Kata bukan dia orangnya. Bukan dia orangnya. Ternyata memang bukan Nah, ketika setelah Umar yang datang baru diketahui bahwa nanti ciri orang yang menerima kunci Baitul Maqdis itu adalah seorang pemimpin dengan baju yang bertambal. Itu cirinya. Bajunya itu bertambal. Loh, mengapa demikian? Karena Allah memuliakan Umar. Mengagungkan pribadi Umar, mengagungkan jiwa Umar. Jadi orang tidak melihat penampilannya lagi, tapi orang melihat apa yang diagungkan oleh Allah pada diri Umar itu. Nah, begitu. Jadi kalau kita itu menyambut Allah di sepertiga malam terakhir, maka maka kita menyambut Allah dengan penuh keagungan batin. Makanya jangan jadi gini loh, meskipun penampilan kita ini sederhana ketika bangun malam itu, bahkan kadang-kadang juga masih kemul-kemul selimut, ya toh, bangun tapi dengan berselimut begini, tapi tidak apa-apa, yang penting batinnya berniat untuk menyambut, karena Allah itu melihat hati, ya toh, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa jisamikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan, Allah tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati dan melihat amal. Sudah enak sudah kalau begitu. Ya. Itu menyambut Allah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan di antaranya? Apa janji Allah? Orang yang berdoa dikabulkan. Yang meminta diberi, yang minta ampun akan diampuni. Ya Allah, saya itu minta mudah beribadah kepada Engkau. Wah, itu Allah suka dengan doa itu. Lalu mengapa? Karena hamba itu minta dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa mintanya? Ya Allah, saya itu minta mudah beribadah. Ya Allah, saya itu minta menjadi hamba yang mudah memahami ilmu-Mu. Ya, mudah memahami ilmu Allah, ibadah. Mengapa? Ilmu dan ibadah itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan Allah suka jika dimintai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Jadi apa? Jadi Allah suka dengan apa? Diminta dengan apa? Terkait dengan apa yang Allah ridho, dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Dan apa yang Allah ridhoi? Ibadah. Tapi kalau ya Allah, saya itu minta uang, ketika diberi uang belum tentu Allah ridho. Meskipun Allah itu mengizinkan, mengapa? Kan Allah sudah berjanji akan mengabulkan orang yang minta. Jadi kalau kita tuh minta dunia, maka meskipun dikabulkan belum tentu Allah itu ridho. Mengapa? Karena Allah itu tidak merekomendasikan dunia sebagai sesuatu yang dikejar oleh hamba. Jadi Allah itu
menekankan agar hamba itu mengejar akhirat. Lah kalau hamba itu minta jalan akhirat, Allah itu ridho. Loh, dari mana dalilnya Ustaz? Kalau ingin tahu dalilnya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, iyyaka na'budu. Kita berkomitmen, bertekad ibadah kepada Allah. Kemudian iyyaka nasta'in, minta pertolongan. Dan tidak ada permintaan pertolongan kepada Allah yang lebih Allah sukai daripada ketika hamba itu minta kepada Allah untuk mudah beribadah. Mengapa? Karena ibadah itulah tujuan hidup kita. Jadi kalau kemudian kita tuh minta sesuatu yang sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu ibadah, maka Allah tuh suka. Ya, tapi kalau minta dunia, nah, uang yang banyak, ya toh, minta uang yang dan lain-lain, maka itu bukan sesuatu yang direkomendasikan, bukan sesuatu yang ditekankan oleh Allah. Mengapa? Karena rezeki itu sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin. Yang harus dicapai itu adalah ibadah. Yang harus dicapai itu adalah apa? Adalah kedekatan kepada Allah. Jadi minta kepada Allah maunah, diberi kemudahan di dalam beribadah. Tapi boleh enggak kita minta dunia? Boleh, tapi seperti bahasa Nabi. Bagaimana bahasa Nabi? Kalau bahasa ayat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada dunia yang hasanah. Itu dunia itu seperti itu. Bagaimana dunia yang hasanah itu? Apa dunia yang hasanah, masih ingat? Kemarin dunia hasanah adalah ilmun nafi, lalu amalun solih, kemudian ketiga malun halal, atau keempat zaujatun solihah. Wah, berarti kan istimewa banget toh. Loh, dari mana kok zaujatun solihah? Apa dalilnya? Hah? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Itu surat apa? Oh, surat apa itu? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkul musyrikina hatta yu'minu wala batun mu'minu khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Siapa itu? Zaujatun musyrikah atau zaujun musyrik. Sedangkan wallahu yad'u ilal jannah, Allah menyeru kepada surga. Apa itu? Dalam kaitan ayat itu, zaujatun mu'minatun atau zaujun mu'min. Nah, itu ya. Jadi termasuk dunia yang hasanah itu apa? Zaujatun solih atau zaujun solih. Kemudian yang kelima baru waladun solih. Jadi duriyatun solihah. Ya, keturunan apa? Keturunan yang baik. Itu. Jadi kalau kita minta dunia ya yang seperti itu. Atau doa dengan apa? Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Nah, jadi minta kepada Allah agama dulu, baru kemudian minta dunia. Jadi setelah minta agama baru minta dunia, yaitu dunia yang dijaga oleh agama. Itu namanya meminta kepada Allah di waktu malam yang di waktu yang berharga itu, yang penting itu mintalah kepada Allah dengan permintaan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya, jadi Allah menuliskan permintaan. Lalu permintaan minta untuk diampuni oleh Allah. Lalu mengapa keampunan? Karena ampunan itu adalah jalan surga. Jadi ampunan itu adalah jalan surga. Apa jalan surga itu? Satu rahmat, dua ampunan. Maka kalau kita minta ampunan kepada Allah, berarti kita minta surga. Kalau kita minta surga, berarti kita sudah menunaikan perintah Allah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mintalah kepada Allah carilah ya
apa yang menjadi bagianmu dari apa yang disediakan oleh Allah, yaitu apa namanya, fima atakallahu darul akhirah, negeri akhirat. Itu perintah Allah. Kemudian walatan sanasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagian dunia. Jadi yang diperintahkan itu adalah akhirat, dunia itu jangan dilupakan saja, jangan dibalik. Jadi bukan dibalik. Dunia itu dicari-cari, sementara apa? Sementara yang akhirat itu sisa-sisa daripada apa yang kita cari. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Jadi anak sekalian, itulah diantara jadi ibarat gini, penguasa alam semesta itu datang lalu kita ngajukan proposal, kan gitu kan biasanya gitu. Orang itu kalau ada gubernur datang, menteri datang, maka lembaga-lembaga itu datang dengan membawa proposal. Apa itu isinya proposal? Permintaan kan gitu ya. Nah ini Allah datang, kita tidak bawa proposal apa-apa, dan juga tidak nyambut, malah tidak menyambut, rugi sekali. Sementara yang lain-lain itu, presiden, menteri, gubernur, itu akan turun bantuannya jika Allah mengizinkan, jika juga menjadi rezeki. Itu pun kalau turun belum tentu rahmat, bisa jadi itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Jadi apa yang kita dapatkan dari itu tidak otomatis jadi rahmat. Jangan-jangan itu adalah ujian besar bagi kita. Nah, tetapi kalau kemudian kita minta kepada Allah, maka kita akan diberi oleh Allah di waktu yang Allah ridhoi, di keperluan dan kepentingan yang juga Allah ridhoi. Ya. Sehingga semuanya terarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mintanya apa yang nanti akan memberikan kepada kita kebaikan di akhirat. Ya. Baik anak sekalian, semoga yang sedikit ini bisa menyemangati kita untuk beramal, ya, kita untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang nomor satu. Bagaimana kita ini semakin dekat kepada Allah. Ya. Pemberian Allah itu gampang. Lebih dulu adalah dekat dengan Allahnya dulu. Pemberian Allah itu gampang. Karena kalau soal pemberian, Allah memberikan kepada hamba, kepada manusia yang Allah ridhoi dan kepada manusia yang tidak Allah ridhoi. Orang kafir juga dikasih, orang beriman juga dikasih. Tapi kalau kedekatan, Allah hanya dekat dengan siapa orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak mendekat ya Allah juga tidak mau mendekat, ya. Karena Allah tidak berkepentingan. Allah juga tidak butuh. Yang berkepentingan adalah kita, dan yang butuh adalah kita. Baik, wallahu alam, semoga bermanfaat kajian kita kesempatan pagi hari ini, dan semoga menjadikan kita semakin semangat di dalam beramal. Jadi jangan lupa, tujuan kalian repot-repot belajar itu untuk itu. Ya, tujuan kalian repot-repot belajar siang malam, menghafalkan Quran dan macam-macam, itu untuk dekat kepada Allah. Yang lain itu gampang. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, maka yang lain itu mudah. Karena ketika sudah dekat kepada Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah kalau kita tidak dekat kepada Allah, meskipun yang lain itu rasanya kita sudah dapat, nanti ijazah dapat, ijabsa juga dapat. Paham? Misalnya sudah lulus, kan sudah dapat ijazah, baru tidak lama lagi dapat ijabsa juga. Ijab kabul maksudnya. Nah, itu kan semuanya dapat. Tapi sekarang kedekatan kepada Allah dapat apa tidak? Nah, gitu. Kalau itu tidak dapat, ya, berarti kalau yang mondok 6 tahun ya rugi banget. Yang mondok 4 tahun juga rugi banget kalau tidak sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu yang nomor satu. Jadi bagaimana yang kalian lakukan semuanya itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi di pondok ini menjadi sarana untuk apa? Untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.